Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar materi peristiwa mengisi kemerdekaan, muatan IPS kelas 5 SD tema 7, subtema 3. 1. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain: 1. Mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. 2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 3. Mengenalkan budaya bangsa sendiri. Serta 4. Rasa cinta tanah air dan bangsa yang dapat diwujudkan dengan cara mengunjungi setiap daerah, mengenal cara hidup dan nilai masyarakatnya. 2. Pembangunan nasional. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Antara lain, pembangunan pasar, pembangunan jalan, pembangunan tempat ibadah, pembangunan jembatan, serta pembangunan sekolah. Berikut faktor pendukung pembangunan nasional antara lain: 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Letak geografis. 4. Keberagaman. Serta 5. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Sedangkan berikut adalah faktor penghambat pembangunan nasional antara lain: 1. Kesenjangan sosial di masyarakat. 2. Tingkat pendidikan masyarakat. 3. Tingkat produktivitas penduduk yang rendah. 4. Kekurangan modal dan teknologi. 3. Peran pelajar mengisi kemerdekaan. Berikut adalah peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, antara lain di rumah seperti membantu pekerjaan rumah sehari-hari, bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya, saling menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga, melaksanakan perintah yang diberikan orang tua, memanfaatkan waktu untuk belajar daripada bermain, serta mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya di rumah. Di lingkungan sekolah, antara lain, mengikuti upacara dengan khidmat dan disiplin, mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara ikhlas dan bertanggung jawab, mengikuti kegiatan belajar mengajar dan upacara sekolah dengan baik, menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar, aktif dalam kegiatan kepramukaan, PMR dan sebagainya, serta mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Adapun di lingkungan masyarakat, antara lain, melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin, terlibat aktif di dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, saling menghargai dengan baik antar warga negara Indonesia, terlibat aktif di dalam kegiatan pelayanan masyarakat, ikut serta dalam mengemukakan gagasan, ide maupun pendapat, serta mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. Itu adalah beberapa contoh peran pelajar di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. 4. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan dari Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Berikut adalah lambang dari Pancasila. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI. BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang pertama.
Usulan dasar negara. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Kemudian pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rela berkorban, berjiwa besar, pantang menyerah, serta cinta tanah air. Cara menghargai jasa para pahlawan dapat kalian lakukan dengan cara lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, peduli kepada orang lain, mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf dan memberi maaf. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.